Berbicara tentang Natal, seperti sebelum-sebelumnya tentunya kita memiliki pemaknaan yang sebagian besar sama. Tetapi dengan kondisi yang berbeda di tahun 2020 yaitu masa pandemi yang sampai hari ini ada, tentunya merayakan Natal dalam jumlah yang besar bukan menjadi pilihan. Dan hari ini kita mau belajar. Bersama keluarga-keluarga yang ada, kita merayakan Natal di rumah-rumah. Berbagi cerita, berbagi makanan, berbagi sesuatu, itulah yang kami ingin bagikan. Selain sharing-sharing yang ada, refleksi yang ada, tentunya Natal kali ini kami rasakan sesuatu yang luar biasa. Dan biarlah lewat apa yang kita saksikan dari awal sampai akhir ini bisa menjadi inspirasi dan kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merayakan Natal. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang menyertai kami sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah di penghujung akhir tahun ini kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, pemilik kehidupan kami. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
sembah, tiada seperti. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bulan Desember adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Kristiani di seluruh dunia untuk merayakan Natal bersama-sama. Dan perayaan Natal seringkali identik dengan sebuah kemeriahan dan gemerlap hiasan-hiasan Natal di dalam sebuah gedung atau gereja yang megah, dan di dalamnya terdapat euforia jemaat. Namun, kali ini jemaat River of Life tetap merayakan Natal dengan cara yang berbeda di tengah pandemi, yaitu membawa Natal ke dalam sebuah home atau keluarga tanpa kehilangan esensi arti Natal sesungguhnya. Mari kita saksikan langsung di TKP. Itu sedih banget, soalnya kan dari bulan bulan akhir itu kan udah corona. Tak kira itu sebelum hari Natal itu udah corona itu udah hilang, ternyata itu masih ada. Dan saya itu kaget,
Hari ini kita akan rayakan Natal sama-sama dengan keluarga dari Bu Sri Eko. Jadi sambil nunggu saudara-saudara yang lain, jadi kita akan menikmati suasana Natal yang luar biasa hari ini. Ini Bu Sri Ekonya, Pak Filipus ya. Kita supaya tahu apa ada perayaan Natal di ya, Taman buat Asri. arsipnya sana. Ya, jadi bukan kita yang melayani sebetulnya ya, jadi Bapak Ibu saudara semua yang melayani ya, jadi kayak gitu. Kita cuman meliput aja Ya. sambil berkunjung sama-sama ini Natalan gitu. Jadi nggak apa-apa mungkin mau sharing apa tentang Natal ini gimana. Baci doa saya baci. Iya, Ayo ya. iya, Silakan, pimpin Pak. Pak Thomas. Ya. Natal yang pertama ini cukup nganu juga ya. Cukup senang Pak. Cukup senang ya. Bangga, ya. Iya. Hmm. Nah. Bangga karena apa? Karena di sini belum pernah dibuka gitu loh. Oh, Pertama ini. di sini Iya, banyak. iya, makanya itu bangga. Walaupun kita itu orang-orang sini ikut bangga. Oh, iya. Gitu loh. Supaya apa? Menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, oh, jadi orang Kristen tuh ada Natalnya, ada istilahnya hari rayanya gitu loh. Di tempat ini gitu loh, Pak. Ya, sore hari ini kita akan ibadah Natal di rumahnya Ibu Indra ya. Iya. Selamat sore Ibu Indra. Pas subuh ini Ibu Indra ya. Keluarin gitar. Iya biar nggak kecil. Iya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dalam firman Tuhan itu seringkali kita itu tidak malas untuk baca firman. Seringkali kalau malam itu kalau lihat anak-anak kita kan dipengaruhi HP, jadi kalau dikasih tahu tuh marah-marah seringkali. Jadi teladan pada anak kita untuk baca firman, untuk berdoa, untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap berpegang teguh untuk anak-anak kita. Terima kasih Tuhan memberkati. Kalau Destria punya kesan apa ini? Hari ini Natalan punya, kan ini Natalan yang beda ya dari biasanya. Karena kita semua tidak bisa ngumpul di gereja. Iya. Gimana Destria? Kesaksian. Iya. Kesan Natal. Sebenarnya itu sedih banget, soalnya kan dari bulan Maret akhir itu kan udah corona. Itu nggak bisa sekolah pertama, itu nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main, pokoknya di rumah aja. Terus pikiran itu tambah bingung, soalnya kan kayak online gitu loh. Terus apalagi tak kira itu sebelum hari Natal itu udah corona itu udah hilang, ternyata itu masih ada, dan itu pun masih naik turun, ada yang kadang tinggi kenanya, ada yang enggak, tapi aku tetap seneng sih, mengucap syukur, soalnya aku masih diberikan kesehatan terutama, terus panjang umur, masih diberikan untuk beribadah, terus setiap malam itu masih baca Alkitab sama berdoa. Intinya itu pokoknya bersyukur masih bisa merayakan Natal, masih bisa masa buat Natal dengan seneng. Terus habis itu apalagi ada persekutuan gini, masih bisa ketemu sama teman-teman. Amin.
Adalah paling tiga-tiga. Mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati. Padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tuhan itu diimbangi dengan keinginan juga kerinduan untuk memberkati ya. Ada banyak orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah banyak dengar firman Tuhan, tetapi masih hitung-hitungan. Entah itu dalam hal pekerjaan Tuhan, entah itu dalam hal memberkati sesamanya. Kadang kita hanya mau memberi berkat pada orang yang sekiranya juga bisa memberi kita. Jadi masih mikir, masih hitung. Nek aku ngasih si A, kira-kira si A itu nanti bisa ngasih aku balik enggak? Ada banyak orang sih untuk makan aja mungkin sih teker-teker susah. Untuk makan aja mungkin sih ngutang sana sini. Iya kan? Tapi kalau kita bisa memberi, walaupun yang kita beri itu nggak banyak, walaupun yang kita beri itu cuma sedikit, dan memberi itu nggak cuma bicara tentang uang. Memberi itu bisa kita kasih memberkati orang makanan. Kita punya banyak kue kasih, kilo tak kasih. Kita punya makanan yang beli kasih. Ya itu artinya itu hidup kita sudah berada dalam level yang lebih tinggi. Kami dari kelompok Jagiran mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Di Natal tahun ini ya berdoanya itu cuma satu, dan saya meyakini firman Tuhan, kalau satu orang diselamatkan, benar katanya kakak tadi, kalau satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Nggak mungkin Tuhan menyelamatkan orang lain, ya mungkin menyelamatkan, cuma Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita terlebih dahulu daripada bangsa. Ya mungkin itu aja kesaksian yang bisa saya sampaikan, semoga terberkati, amin. yang luar biasa, kesehatan mungkin anak istri saya luar biasa, cuma saya kesehatan masih ya lumayan lah, agak ngedrop sedikit, tapi saya puji Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang lain buat saya. Ya, tapi kalau untuk Natal kali ini benar-benar luar biasa. Ya. Tuhan jamah walaupun saya. pisah-pisah gitu ya tambah luar biasa. Sama anak-anak ya Bu. Anak-anak saya sudah mulai berhasil, biarpun tidak semua, tapi dua anak saya sudah berhasil, itu sudah bisa membantu keluarga. Membantu, maksudnya mendorong kalau ya Natalan di rumah, kalau dulu walaupun saya online, walaupun ya kelompok per kelompok, ya pokoknya kita itu bersyukur aja. Syukur, terima kasih Tuhan sudah menjamah saya, sudah memberkati saya baik berkat lahir maupun batin, dan juga
saya sudah dibantu, ditolong oleh gereja. Nah, tahun ini kena pandemi juga dari sosial ya, nasional juga kena pandemi, jadi Natalnya ini cukup membantu lah supaya kita bisa kumpul sama keluarga, Natal sama keluarga gitu, sama teman-teman juga. Makasih buat baca. Yuk, makasih. Kalau tahun ini sih jelas beda sih tahun kemarin, soalnya kan Bapak kalau yang tahun kemarin itu ngekos sendiri, terus gara-gara Corona ini terus Bapak balik lagi ke rumah, jadi kumpul bareng Natal. Oke, jadi Natal tahun ini lebih, meskipun sederhana tapi masih mengenang gitu ya Bu ya. Bisa makan bareng, terus fellowship bareng, ketemu keluarga yang biasanya kita di gedung gereja gitu ya. Tapi dengan suasana seperti ini malah justru lebih akrab. Apa namanya? kumpul lebih kekeluargaan. Saudara seiman ya Bu. Tahun depan mau gini lagi atau ke gereja? Habiskan. Sungkan-sungkan. Sayur enggak? Darah muda. Ayo Cak, Angel. Ayo, kata Mbak. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan. Berkat kami, selamat hari Natal dan tahun baru. Bu Aisyah, gimana kesan dan kesannya di Natal tahun ini yang nggak bisa dirayakan di gereja tapi dirayakan di rumah? Gimana kesannya Bu Aisyah? Sangat bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Ini keluargaku, ini sekarang kan makan-makan di rumahku. Ini suamiku, ini anak-anakku, cucuku, temanku, Mbak Juli, Mbak Darmi, Mas Yusuf, Mas Sani. Iya. Makasih semuanya sudah datang kehujanan. Memuji Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa keadaanku seperti ini bisa dikasih Tuhan kesehatan, kekuatan. Terima kasih. Sebelumnya saya belum ikut Tuhan, serba kekurangan. Sekarang enggak sih, tidak ada kekurangan apapun. Walaupun kami orang nggak mampu, kami orang seperti ini, tapi saya sangat bersyukur sama Tuhan bahwa saya dikasih kekuatan sekeluarga. Sangat berterima kasih. Mak, silakan Bu. Ya, saya mengucapkan syukur bisa merayakan hari Natal di rumahnya Bu Aisyah sama keluarga semua, sama teman-teman. Untuk kebaikanmu, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memberikan hidupku. Untuk menaikkan pujian dan syukur pada Tuhan Bapa, Anak, Roh, dan yang ada di tata Maha Tinggi. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya adalah mulia. Ya, saya bersaksi sebentar ya. Waktu anak saya Berta sama Reva itu waktu masa-masa
deg-degan ya masa-masa waktu Reva ini masuk ke SMP 15 apa enggak. Jadwal saya 60 sampai 15. Masuknya 60 dulu, 15. Saya tuh khawatir anak ini masuk apa enggak, kalau enggak biaya swasta kan otomatis kan mahal. Hari waktu pengumuman tes sudah berhasil, waktu pengumuman tes berhasil, nyari uangnya itu sulit. Serobot sana, serobot sini, serobot sana, serobot sini supaya bisa masuk UNER. Cita-cita anak saya dan saya itu memang anak itu masuk UNER. Kalau swasta saya keberatan, angkat tangan. Soalnya UNER aja uangnya enggak ada, apalagi masuk swasta kan tidak terjangkau. Jadi kalau kamu tidak masuk di UNER, asal tahun depan kamu kerja dulu. Terus hasilnya memuaskan, uangnya sudah tersedia, anak saya daftar masuk UNER. Gitu kan? Ayo ya beda. Bedanya gimana Mas? Bedanya ya suasananya. Juga biasa kan bisa merayakan dengan saudara-saudara seiman. Sekarang ya gitu ya. nggak bisa sekarang harus di rumah saja. Jadi ini Pak, sedih itu atau ya apa? Ya gimana ya, bukannya sedih, memang ikut apa Lanjut ya gitu ya diikuti aja. Tapi bersyukur selalu ya Pak, tetap bersuka cita ya. Merayakan Natal keluarga kelompok Rantis. Biar ini semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Biar nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bapak, ini loh, aku mau oleh rezeki. Rezeki opo? Sampeyan royo, aku mau lah gak nyetot duit belas. Iya, aku iki mau lho, Pak. Dikei belas, Tuhan kirim berkat ulang tahun untuk anakku. Ini ya luar biasa Tuhanmu. Iya Tuhanku luar biasa Mak. Terus anak saya Dimas juga itu Bu. Wih, Tuhanku hebat ya Mak ya, hebat Tuhan itu. Mengucap syukur setiap hari karena kami tidak kekurangan apapun meski penghasilan saya tidak seberapa. Selama 2020 ini Tuhan begitu baik dengan saya, telah memberikan pekerjaan saya untuk yang terbaik bagi saya. Tuhan memang baik di 2020 ini. Semua masalah saya Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan itu pada saya, pekerjaan, anak-anak patuh pada saya, juga teman dia itu pulangnya tahun 2021. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang terbaik untuk suami saya. Saya selalu berdoa, Tuhan pasti ada mujizat. Dan entah kenapa dengan tiba-tiba suami saya itu bisa pulang dengan dipercepat. Yang seharusnya pulang tahun 2021 bisa pulang bulan Agustus kemarin. Dan kita bisa kumpul bersama-sama lagi.
pribadi, Natal membawa pengharapan, sukacita, dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Kami dari Pohon Lapis mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Berkat corona ini, orang pada diberhentikan, banyak orang yang diberhentikan masalah corona. Tapi saya tetap bekerja seperti semula. Jadi tidak ada istilah corona bagi saya. Tetap bekerja seperti semula. Berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, pada bulan September kemarin itu saya bukan kenapa pensiun. Oh gitu ya Pak ya. Dapat pensiun. Wah. Tapi puji Tuhan saya masih dipakai. Masih dimanfaatkan oleh pimpinan saya untuk tetap membawa pimpinan saya terus. Masih bisa terima di magang ya. Itu dalam masa pandemi ini ya harus cari magangan itu ya. Wow, itu luar biasa itu. Iya. Akhirnya magang di mana? Di TVK. Iya. Keluarga sehat. Selama ini bisa lalui ada yang kena COVID. Wah keren. Pengen Natal besok bisa kembali semula seperti Natal kemarin. Terima kasih Kak Livia kadonya. Ya makasih. Makasih Kak Livia kadonya. Kak Esra. Temanmu yang di Banjaraya 2. Dari gereja anak ya? Ya gereja anak, kan ikut gereja anak juga tau biasanya. Nah ini ya Farisi ya. Tuh. Perasaanmu dapat kado dari teman-teman gimana? Senang, senang. Hah? Rasa senang. Senang. Nyangka nggak? Nggak nyangka. Hah? Apakah mungkin berpikir, oh mungkin aku dapat, sama sekali nggak? Nggak mikir, nggak nyangka. Tadi sempat lihat-lihat. Snack yang paling disukai yang mana? Belum lihat semua. Nggak apa-apa. Nah, ya. Ya sudah. Kamu nyangka enggak dikasih hadiah hari ini? Senang. Enggak, maksudnya sudah ngira enggak kamu dikasih hadiah? Jadi kejutan enggak ini hari ini? Ya. Oh. Terima kasih. Seneng enggak dapat hadiahnya? Senang. Iya. Terima kasih Kak Cesa. Selamat hari Natal. Itu ada hadiah mungkin dari kamu itu tolong ya bisa
Dari Excel. Dari Excel. Ya, suka ya sama hadiahnya. Siswanto suka? Enggak, Kak. Ya, makanannya kamu yang paling suka apa, Sis? Ayam. Ayam. Rama apa makanannya? Noni apa Noni sukaannya? Hah? Oh, suka sayur ya. Wah. Itu Fitri. Kamu belum makan, Fit. Nanti makan ya. Sama Pak Wawan di mana itu? Oke. Terus nanti kalau ada hadiahnya jumlahnya banyak, mau dihabiskan sendiri enggak? Nah, kalau ada yang kalau Fitri ada yang suka kasih lo ya. Kalau Noni ada yang suka kasih lo ya. Ya. Mana Excel gitu? Iya, Cil, Kak. Excel mana? Excel. Bilang apa? Terima kasih, Excel. Belum ya. Makasih, Kak Jenny. Makasih, Jenny. Ya, Kak. Terima kasih, Kak Jenny. Terima kasih. Dadah. Salam dari Fitri untuk Bu Jenny. Selamat Natal Natalia. Selamat Natal, Natalia. Salam berkati ya. Ya, mau ngomong sesuatu kamu, Fit? Nah, kamu kasih bingkisan ke Aulia namanya nih, Aulia. Ini. Hai Fitra. Hai Fitra. Ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, selamat berkati. Ya, Mas. Bapak Ibu di surga, terima kasih untuk malam hari ini berkumpul di sini dalam suasana yang sederhana. Kami merayakan kehadiranmu di muka bumi, kelahiranmu di muka bumi. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menunjukkan rahmat-Nya setiap hari pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini biarlah kami merasakan hadirnya Engkau di muka bumi ini, bekerja bersama dengan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana, melakukan rencana. Maka kami akan melihat apa yang kau kerjakan dalam hidup kami selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Berkati Natal menjadi tonggak, menjadi peringatan bahwa Engkau hadir di muka bumi untuk kami orang-orang percaya. Engkau akan menolong kehidupan kami, Engkau akan menyempurnakan kehidupan kami sehingga kami merasakan kasih setia terus menerus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua harapan-harapan, khususnya harapan dari keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, itu menjadi harapan yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Roh takut akan Allah menguasai kami sehingga kami hidup dalam kemurahan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami sebutnya Natal kedua di GPS Sungai Kehidupan. Minggu yang lalu kita sudah ada dalam sebuah ibadah Natal dan memang sudah disetting sedemikian rupa sehingga kita menikmati ibadah dengan suasana yang formal. Hari ini, minggu terakhir di bulan Desember, kita merayakan Natal kembali dengan suasana yang lebih lagi. Kita tampilkan semarak Natal walaupun di sana sini banyak keterbatasan. Telah disetting, telah diatur sehingga kita tahu bahwa Natal tahun ini tetap tidak kehilangan makna dari arti Natal yang sesungguhnya. Dalam kesempatan ini saya ingin share tentang sesuatu yang coba saya renungkan dan menimbulkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali dalam hidup saya. Saya mulai dari Lukas pasal 1 ayat 41. Di situ ada sebuah peristiwa sebelum Yesus lahir, di mana ibu Yesus, Maria, ketemu dengan ibu Yohanes, Elisabet namanya. Pertemuan dua ibu ini menjadi pertemuan yang sangat menarik sekali. Dan di dalam pertemuan ini terjadi sebuah cerita yang luar biasa sekali. Yang saya kenali, yang saya kasih judul Melonjak Kegirangan. Lukas pasal 1 ayat 41 berkata demikian. Ketika Elisabet, ibunya Yohanes, mendengar salam Maria, ibunya Yesus, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Sebuah pertemuan ilahi antara dua ibu yang di dalamnya ada kandungan anak yang merupakan bagian daripada rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mencoba mengambil sebuah kesempatan ini untuk menyadarkan kita bahwa tema tahun ini adalah tema di mana inti dari tema itu mengajak kita ini sadar akan panggilan untuk hidup dalam rencananya. Demikian juga dengan dua ibu ini, dipanggil dalam satu situasi tertentu, dan dalam panggilan itu ada rencana yang spesifik untuk mereka. Dalam kandungan Elisabet ada Yohanes, dan dalam kandungan Maria ada Yesus. Dan di dalam diri Yohanes dan dalam diri Yesus ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Percayalah, setiap kita adalah orang yang dipanggil dalam rencananya. Tinggal masalahnya, kita peka akan panggilan Tuhan atau kita membiarkan segala sesuatu berlalu begitu saja. Dilanjut dalam Lukas 1 ayat 44, dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebelum kita bahas tentang melonjak kegirangan itu, mari kita kenali dua tokoh ini, Maria dan Elisabet. Siapa Maria dan siapa Elisabet? Sehingga kita tahu betul apa yang ada dalam hati mereka, situasi apa, kondisi apa yang sedang mereka alami dalam masa-masa mereka mengandung, bukan hanya sekedar mengandung anak, tapi mengandung rencana Tuhan yang memakai rahim mereka. Maria, Lukas pasal 1 ayat 34 berkata demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, waktu malaikat datang dan memberitahu kepada Maria apa yang menjadi rencana Tuhan untuk Maria. Maka Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara sekalian, dalam kondisi pada masa itu, orang yang mengandung, orang yang hamil tanpa suami, itu menjadi celaan tersendiri, menjadi hinaan tersendiri.
Dan tentunya perkataan Maria ini mewakili satu situasi emosional, suatu emosi yang ada, satu situasi hatinya bahwa ya dia tidak menolak panggilan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang membuat dia bisa dipersalahkan, bisa dicaci maki, bisa dihina, dan ada sebuah tekanan dalam batinnya. Kenapa? Bagaimana mungkin saya mengandung, saya tidak punya suami? Dan itulah yang dialami oleh Maria. Dalam arti kata lain, Maria punya masalah. Maria hidup dalam sebuah tekanan tersendiri. Walaupun seharusnya seorang yang mengandung tidak harusnya membebaskan diri untuk tidak stres, untuk tidak tertekan. Tapi itulah cerita dari Maria. Demikian juga dengan Elisabet yang menjadi ibu daripada Yohanes, yang kelihatannya lebih tua daripada Maria. Lukas pasal 1 ayat 36 berkata, sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ingat, pada hari tuanya. Mengandung pada usia tua itu punya cerita sendiri dan punya problem sendiri. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Seharusnya Elisabet bergembira. Tapi dia harus tahu juga bahwa dia tua. Berarti dia punya masalah. Belum lagi, selama dia menjadi seorang perempuan yang mandul, dia mungkin juga ditekan, dihimpit oleh cerita orang, oleh hambatan, oleh masalah, orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kemandulannya. Kadang-kadang apa yang dikatakan orang itu menyakitkan. Orang hanya ngomong tanpa memperhatikan apa yang terjadi pada situasi hatinya. Mari kita lihat, berarti Maria dan Elisabet itu punya masalah. Kedua tokoh ini mempunyai masalah, mempunyai kelemahan. Tapi saudara sekalian, Tuhan mempunyai panggilan dalam masalah atau kelemahan. Maria sebagai ibu Yesus, gadis yang belum suami, dia berhadapan dengan dirinya sendiri dan pandangan orang sekitar. Dia ditekan ketidakmampuannya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan secara sosial kepada masyarakat dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah himpitan masalah mental dan emosi dalam hidup. Dia sedang dalam kondisi seperti itu. Elisabet sudah tua, mandul. Bahkan waktu Sakaria yang menjadi suaminya, waktu Sakaria mendapat impresi, mendapat berita dari Tuhan, Sakaria tidak percaya. Dan karena ketidakpercayaan dia mengalami kebisuan. Ini menjadi tekanan tersendiri. Elisabet orang yang minder karena kemandulannya, takut karena dia hamil pada usia tua. Dan dalam kehamilannya itu, dia menghadapi satu kenyataan bahwa suaminya bisu. Tidak bisa berkomunikasi, ada kebekuan komunikasi. Tekanan bertubi-tubi dalam hidup. Tapi tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, kedua tokoh ini sedang mengandung maksud Tuhan, rencana Tuhan yang besar. Dan dua tokoh ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa saat mereka membuka diri mereka. Pertemuan kedua tokoh ini ditandai dengan sebuah lonjakan kegirangan dari anak Yohanes ini yang akhirnya berdampak baik Elisabet maupun Maria semakin yakin akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sebelum kita lanjut, mari kita menyadari setiap kita dipanggil untuk memenuhi, untuk menyatakan, untuk mengaktualisasikan rencana Tuhan dalam hidup. Masalah pasti ada, tantangan, kelemahan pasti ada. Tapi justru dalam kelemahan, dalam masalah itu, Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kita. Sebelum saya lanjutkan, saya mengundang Dr. Reni sebagai ahli
SPOG, ahli yang mengatur kehamilan orang gitu ya, dan menolong ibu-ibu untuk melahirkan, akan bercerita sedikit tentang melonjak kegirangan, bahwa bayi bisa peka terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Mari kita dengarkan apa yang dia ingin katakan untuk kita semua. Shalom, selamat Natal. Natal merupakan momen yang membahagiakan bagi kita semua. Demikian juga saat malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat Tuhan datang memberitakan dua kabar baik. Yang pertama, kehamilan Maria. Maria akan hamil seorang juru selamat manusia. Dan yang kedua, Elizabeth, saudara Maria yang saat ini berusia lanjut, juga sudah mengalami kehamilan. Mendengar berita bahagia tersebut, Maria datang berkunjung kepada Elizabeth yang saat itu sedang hamil usia 6 bulan. Usia kehamilan 6 bulan, janin memiliki berat sekitar 500-700 gram dengan panjang 35-36 cm. Pada usia ini, jaringan saraf di telinga janin sudah berkembang dengan sangat baik, sehingga janin lebih sensitif terhadap suara-suara yang ada di luar dirinya. Di usia ini janin bergerak aktif dan dapat merespon suara dan sentuhan yang diberikan di dalam perut ibunya. Suara kencang seperti teriakan atau bunyi musik mampu memicu dirinya melakukan lonjakan-lonjakan atau tendangan kecil di dalam perut ibunya. Oleh sebab itulah, ketika Maria datang dan memberikan salam kepada Elizabeth, ada sebuah lonjakan kegembiraan dari janin yang dikandung oleh Elizabeth merespon terhadap salam tersebut. Lonjakan kegembiraan ini menunjukkan suatu respon alami yang dialami oleh seorang janin yang dikandung seorang ibu. Dan lonjakan ini akhirnya diikuti oleh peristiwa ilahi, yaitu Elizabeth mengalami kepenuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk keterangan, informasi, dan apa yang disampaikan oleh Dr. Reni untuk kita semuanya. Dan tentunya informasi ini akan melengkapi apa yang saya siarkan pada hari ini. Menjadi sesuatu yang menarik sekali. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari informasi tadi. Tapi mari kita kembali kepada pokok topik yang sedang saya ingin katakan pada perayaan Natal ini. Melonjak kegirangan. Menurut saya, gabungan dua hati yang menangkap sinyal ilahi. Karena akan lahir Yesus, hadir di bumi untuk manusia. Yohanes dalam rahim Elizabeth menyadari sesuatu akan terjadi. Yohanes dalam rahim Elizabeth menyadari akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dia melihat Sang Mesias berhadapan, walaupun sedang dikandung oleh Maria. Bapak Ibu, saudara sekalian, dari kisah ini, setidak-tidaknya kita akan tahu ada 3 hal penting yang menjadi renungan untuk kita masuk menikmati Natal pada tahun ini. Dan renungan ini menjadi kekuatan waktu kita melangkah pada waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama, kelahiran Yesus menghadirkan damai, kasih, dan harapan di bumi. 3 hal: damai, kasih, harapan di bumi. Damai dengan diri sendiri. Kedamaian dalam hati inilah yang mengubah pandangan kita. Bahwa kelemahan, masalah, itu menjadi cara Tuhan membuat hidup berarti. Kalau kita sedang dihimpit masalah, kita sedang dihimpit oleh keberatan-keberatan, kelemahan-kelemahan dalam hidup ini, percayalah, justru kelemahan, masalah itulah yang menjadi titik di mana Tuhan bisa bekerja. Kelahirannya menyadarkan kita bahwa dalam kelemahan itu kita akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dalam kondisi tua, dalam kondisi pernah minder, dalam kondisi melihat suaminya tidak bisa berbicara, Elizabeth mengandung sesuatu yang penting untuk hidupnya. Dan untuk itulah
waktu dia sadari dia penuh Roh Kudus, waktu itu dia sadar, oh ini rencana Tuhan untuk hidup saya akan jalankan dengan sepenuh hati. Dan ungkapan yang terjadi pada Elizabeth ini menjadi sesuatu yang berarti bagi Maria juga. Maria yang sedang mengalami problem dengan dirinya sendiri dalam menghadapi omongan orang, tekanan-tekanan. Dia sadar bayi yang dikandung dalam rahimnya adalah bayi yang akan membuat damai di muka bumi. Dan kelahirannya akan membuat orang keluar dari masalah mereka untuk menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, kelahiran Yesus menyatakan kasih dengan saling meneguhkan. Waktu Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, keluarlah perkataan positif meneguhkan Maria untuk hidup terpanggil sesuai kehendak Allah. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Perkataan Elizabeth ini adalah sebuah perkataan yang meneguhkan Maria. Kasihnya bukan hanya sebuah perasaan emosional. Kasihnya bukan sesuatu yang membuat kita ini merasa ada dalam suasana Natal yang haru biru. Kasihnya menyadarkan kita untuk bisa kita lakukan untuk orang lain. Kasih itu berbicara sentuhan Tuhan untuk kita dan sentuhan kita untuk orang lain. Waktu kita menghadapi orang yang punya masalah, sudahkah kita tidak saling menyalahkan? Sudahkah kita tidak hanya sekedar gebrak-gebrak dan sebagainya, tapi mencoba membawa setiap orang mengerti posisi mereka dan berdamai dengan dirinya, sehingga dalam kesalahan, dalam masalah, dalam apapun yang mereka sedang alami, mereka mengalami kebebasan, mereka mengalami berkat, mereka mengalami peneguhan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Yesus lahir supaya kita saling mengasihi, karena kasihnya diberikan. Yang ketiga, kelahiran Yesus memberikan harapan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lukas 1 ayat 45 berkata, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Pada bagian yang ketiga ini, Elizabeth mulai menyadari bahwa tidak ada yang mustahil, bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dia membuat dia semakin kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semakin tahu kalau saya dipakai, Elizabeth dipakai Tuhan, Maria dipakai Tuhan, maka pemakaiannya akan sempurna terlaksana. Lonjakan kegairahan ini yang menjadi penentu sehingga akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Saya ingin memberi kesaksian. Tuhan baik pada keluarga kami. Waktu Mama dipanggil Tuhan, dan kami mulai menyadari bahwa urusan berikutnya adalah urusan kami semua. Dan dalam urusan ini kami akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil tes swab. Tes, orang bilang tes usap, untuk menentukan kesehatan kami dalam hubungannya dengan COVID. Hari Selasa pagi saya tes dan saya mengambil tes yang sehari keluar supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Dan menurut rencana tes itu akan diterima kami kurang lebih pukul 8 malam. Tahukah Bapak Ibu, menunggu adalah sesuatu yang tak enak, tegang, dan serba tidak pasti.
Tapi waktu saya menjalani dan kurang lebih pukul 12.30 ternyata masuk email dan waktu saya buka tertulis negatif. Waduh, saya bergembira, saya melonjak kegirangan karena saya aman dalam situasi. Mungkin lonjakan kegirangan ini terjadi pada Yohanes. Yohanes terasa bahwa ibunya Elisabet menghadapi tekanan. Dan ini merupakan gambaran daripada dunia yang penuh dengan ketidakmenentuan, penuh dengan kenegatifan, penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Tapi dengarlah, kelahiran Yesus mengakibatkan bayi Yohanes melonjak kegirangan. Kelahiran Yesus sudahkah membawa kita semuanya melonjak kegirangan? Karena di dalamnya ada kasih, ada damai, dan ada harapan yang bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang. Percayalah, jalannya dunia ke depan tidak lebih enak, tidak lebih gampang, tidak lebih mudah. Tantangannya, kesulitannya, problemanya, kesusahannya mungkin akan bertambah. Tapi Yesus telah lahir di dunia memberikan damai, kasih, dan harapan bagi kita semua. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Mari kita sambut Yesus dengan lonjakan kegirangan. Dan Yesus bukan bayi lagi loh. Dia adalah Raja yang berkuasa atas muka bumi ini. Yesus telah membuktikan bahwa dia bukan hanya bayi, tapi dia telah menuntaskan semua rencana Allah dengan mati di kayu salib. Membuat sebuah terobosan, akhir dari keterbatasan manusia, dan dimulainya kuasa Allah yang besar atas kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Natal, kelahiran Yesus menghadirkan damai. Damai dengan diri sendiri. Sehingga mengubah pandangan bahwa masalah yang terjadi, kelemahan yang ada, menjadi cara Tuhan membuat hidup ini berarti. Natal, kelahiran Yesus menghadirkan kasih, mengasihi sesama, untuk saling meneguhkan, memberikan nilai positif bahwa dalam semua dinamika hidup adalah panggilan untuk kehendak Tuhan nyata. Natal, kelahiran Yesus menghadirkan harapan bagi orang percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa yang dikatakan Tuhan akan dilaksanakan. Selamat hari Natal. Biarlah damai, kasih, harapan dengan kehadiran Yesus atas kita semua. Gusti Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Yesus telah lahir di muka bumi ini. Dia hadir untuk memberikan damai, sehingga orang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Apapun yang mereka alami, masalah, kelemahan dalam hidup mereka, itu menjadi titik di mana mereka akan bertemu dengan Yesus dan membuat hidup mereka berarti. Kelahiranmu akan membawa kasih, di mana kami akan belajar mengasihi sesama kami. Lewat kasih itu kami saling meneguhkan, memberi dorongan yang positif, sehingga akhirnya setiap orang akan mengenali Engkau dalam panggilan dan kehendak-Mu masing-masing. Akan memberikan harapan, karena apa yang Kau katakan akan terlaksana. Bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal ini dalam kesenyapan, dalam keterbatasan, kami menemukan Tuhan hadir di muka bumi. Tuhan yang menyertai kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan yang akan menyatakan kehendak-Nya, makna kehidupan, membuat segala sesuatu menjadi damai, kasih, dan harapan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Amin.
Arti Natal bagi setiap orang pastinya berbeda. Terutama di tahun ini kita merasakan perbedaan arti Natal di tengah-tengah pandemi ini. Karena itu kami dari tim Gereja Anak mengadakan vlog competition dengan tema Apa Arti Natal Bagimu, di mana setiap anak boleh menuangkan perasaan mereka, apapun itu, bahagia, senang, sedih, kecewa, apapun itu, mereka bisa ungkapkan dalam vlog competition ini. Dan kami mengambil 6 pemenang dari competition ini, di mana akan dibagi dalam kategori anak kecil dan kategori anak besar. Berikut adalah pemenang-pemenang dari vlog competition. Selamat menikmati dan congratulations kepada semua pemenang dari vlog competition. Tuhan memberkati. Kali ini kita akan mereview tentang hari Natal. Kita tunggu bentar, kita harus cari pasangan dulu. 1, 2, ding. Halo, sekarang kita akan hari ini kita akan review tentang hari Natal ya. Oke. Kita harus pakai baju berwarna apa ya? Merah aja ya. Merah. Oke, 1, 2, celing. Sudah kan pakai baju warna merah? Sekarang apa lagi ya? Oh iya. Apa lagi ya kira-kira ya? Apa ya? Apa lagi? Cepat berpikirlah. Apa? Saya tidak tahu. Oh, aku tahu. Rambut kita harus rapi ya guys. Kita akan ganti bagi 1, 2, 3. Nah, oke. Menurut kamu Natal itu apa sih? Apa ya? Aku tahu. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Berarti hari ini Tuhan Yesus ulang tahun dong. Kayaknya iya. Tapi umur berapa ya? Apa berapa ya? Guys, kalian tahu nggak? Umur berapa Tuhan Yesus? Komen ya di kolom komentar di bawah. Oke. Jadi berarti hari ini hari spesial dong untuk Tuhan Yesus. Iya. Mantap. Menurut kamu apa sih arti Natal itu? Arti Natal itu menurut aku Natal itu hari kebahagiaanku sih. Karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Oh, aku tahu. Ya bagus. Oke guys. Jadi Natal membawa kebahagiaan buat kita semua. Iya guys, meskipun di senyum kita ada Tuhan Yesus, di samping kita ada Tuhan Yesus, dimanapun ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa kita. Iya guys, semua dosa kita. Oke guys, see you. Dadah. Gak terasa ya, mulai bulan Maret sampai sekarang aku belajar dan beribadah secara online dari rumah. Oh my god! Sedih sih, soalnya nggak bisa ketemu teman-teman secara fisik. Apalagi sekarang sudah bulan Desember. Biasanya aku merayakan Natal bersama keluarga, teman, sepupu, dan nenek. Tapi kali ini aku cuma bisa merayakan bersama papa, mama, dan kakakku. Harapanku untuk Natal tahun ini, semoga pandemi corona bisa cepat berlalu dan aku bisa bersekolah dan beribadah seperti biasa lagi. Aku sudah kangen. Selamat Natal teman-teman semua. God bless you dan sehat selalu. Yang kuharapkan di Natal ini
Alah rek, kerjaanku bendino ngene terus. Sinau, ngegame, ngedram, turu. Ngono terus, bolak-balik kayak setrikoan. Sakjane tahun iki aku iso Natalan bareng nenek, konco lan sepupuku. Cuman gara-gara pandemi Covid iki jadi buyar lan batal kabeh. Tapi sik bingung aku pakai bahasa Indonesia ya. Tapi Natalan di rumah ini juga banyak manfaatnya. Salah satunya aku jadi punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Harapanku ya moga-moga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa Natalan bareng dan ke gereja lagi. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya. Natal itu nuansa yang ajaib karena kado terbaik adalah lahirnya Juru Selamat manusia, yaitu Yesus. Harapanku di Natal ini, semoga corona cepat hilang, semuanya diberi kesehatan, amin. Merry Christmas, Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas for me is about giving. God gave His only Son, and so I want to continue giving to others. Today I went out and gave some food to people who is in need. Thank you for watching. Hope this can make your day just a little better. Goodbye and God bless you.